Cerita ini dimulai dengan seorang gadis kecil bernama Mumu. Setiap hari, ia menemani ayahnya yang tunarungu untuk mencari pekerjaan. Perannya sangat penting, ia menjadi juru bicara bagi ayahnya saat berinteraksi dengan orang lain. Suatu pagi, Mumu berhasil mendapatkan proyek untuk memperbaiki AC. Mereka pun bekerja bersama, menunjukkan kedekatan dan kasih sayang antara ayah dan anak yang begitu kuat. Ayah Mumu bernama Sioma. Usai bekerja, mereka pulang ke rumah, yang merupakan tempat penampungan bagi para penyandang tunarungu dari berbagai latar belakang. Meski berbeda usia dan cerita hidup, para penghuni rumah itu punya satu hobi yang sama, bermain kartu Cina, atau mahjong. Kadang, permainan ini membuat suasana jadi gaduh, bahkan memicu keributan. Namun begitu Mumu hadir, semuanya berubah. Keributan seketika berubah menjadi tarian dan tawa. Semua orang di sana menyayangi Mumu seperti anak mereka sendiri. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama saat polisi datang, menyelidiki laporan warga mengenai keributan yang terjadi karena permainan mahjong. Para penghuni rumah dengan sigap berakting seolah hanya sedang berkegiatan seni seperti menulis kaligrafi. Malam harinya, Mumu yang kepikiran ucapan polisi mulai bertanya soal keberadaan ibunya. Tapi Sioma mengalihkan pembicaraan dan menyatakan keinginannya untuk menyekolahkan Mumu. Mumu menolak karena tak ingin jauh dari sang ayah. Namun Sioma menjelaskan bahwa sekolah penting demi masa depannya. Keesokan harinya, saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Ternyata, yang datang adalah Xiao Jing, ibu Mumu. Xiao Jing ingin berbicara dengan Sioma, dan terungkaplah bahwa mereka sudah bercerai. Kedatangannya kali ini bertujuan untuk menuntut hak asuh Mumu. Sioma menolak, karena selama ini ia yang merawat Mumu. Ia juga khawatir, karena Xiao Jing sudah menikah lagi dan memiliki anak, Mumu takkan mendapat perhatian yang layak di rumah barunya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini lewat jalur hukum. Di rumah, Sioma berdiskusi dengan teman-temannya. Untungnya, salah satu dari mereka si kacamata punya koneksi ke pengacara lewat seorang wanita bernama Kak Ling. Melalui Kak Ling, mereka bertemu dengan pengacara Chan, yang menyampaikan bahwa Sioma bisa menang asalkan memenuhi sejumlah syarat. Tak ada kekerasan terhadap anak, Mumu harus sekolah, Sioma harus punya pekerjaan tetap, tempat tinggal yang layak, dan tentu saja biaya untuk membayar pengacara. Sioma pun mulai bekerja keras demi memenuhi semua itu. Ia melamar kerja ke hotel dan meminta Kak Ling berpura-pura menjadi istrinya demi mendaftarkan Mumu ke sekolah. Awalnya Kak Ling menolak, tapi setelah mendengar Mumu membacakan puisi, ia luluh. Saat wawancara di sekolah, Mumu diam membisu karena memang belum siap sekolah. Namun setelah melihat perjuangan ayahnya dan Kak Ling, akhirnya ia menunjukkan kemampuannya dan diterima. Di rumah, Mumu bertanya soal perceraian. Sioma berusaha menjelaskannya dengan lembut. Mereka juga bersiap pindah ke tempat tinggal yang lebih layak. Meskipun berat, para penghuni rumah tunarungu harus rela berpisah dengan Mumu. Mumu pun mulai bersekolah. Suatu hari, ibunya datang memberikan hadiah, namun Mumu tetap merasa asing. Di kelas, saat menyebut bahwa ia suka bermain mahjong, seluruh kelas tertawa. Tapi ia tetap percaya diri. Sementara itu, Sioma menghadapi tantangan baru di pekerjaannya. Ia melakukan kesalahan karena tidak mendengar tamu yang sedang berada di kamar, yang membuatnya dipecat. Ia pun putus asa dan bingung mencari uang untuk membayar pengacara. Tanpa pilihan lain, Sioma terpaksa ikut sindikat penipuan asuransi yang dijalankan oleh si kacamata dan Kak Ling. Tugasnya, menabrakkan mobil untuk mengklaim asuransi. Meski merasa bersalah, Sioma terus melakukannya demi bisa tetap bersama Mumu. Namun Mumu mulai curiga, ayahnya sering terlambat pulang dan terlihat kelelahan. Hingga suatu malam, ia diam-diam masuk ke mobil ayahnya. Saat hendak menabrakkan mobil, Sioma sadar Mumu ikut. Ia pun menghentikan aksinya, tapi kecelakaan tak terhindarkan. Untungnya, mereka selamat. Tapi Xiao Jing marah besar dan membawa Mumu pergi. Saat persidangan tiba, Mumu diminta memilih antara ibu atau ayahnya. Dengan berat hati, Mumu memilih ibunya, demi keselamatan sang ayah. Sioma patah hati, namun ia tetap memantau Mumu dari kejauhan. Di rumah baru, Mumu tidak bahagia. Ia merasa jauh dari kasih sayang. Ibunya merencanakan pindah ke Selandia Baru, demi masa depan Mumu.
Sebelum keberangkatan, Mumu mengenang masa indah bersama ayahnya. Saat di bandara, ia mendengar suara mainan paus yang dulu sering dimainkan. Ia tahu, itu ayahnya. Mereka pun berusaha bertemu, tapi sebelum sempat berpelukan, polisi datang dan menangkap si Oma. Sindikat asuransi tempat si Oma bekerja telah terbongkar. Di pengadilan, si Oma mengaku bersalah agar orang-orang di balik sindikat tidak mencelakai Mumu. Namun Mumu tak tinggal diam. Ia berseru membela ayahnya. Jeritanya membuat Kak Ling tergugah. Ia pun mengaku bahwa Sioma hanya diperalat, bahkan diancam. Dua anak buah sindikat yang menyusup di ruang sidang pun langsung ditangkap. Sioma tetap dijatuhi hukuman karena keterlibatannya, tapi hanya 6 tahun penjara. Sebelum berpisah, ia berpesan kepada Mumu untuk menjadi diri sendiri dan tumbuh menjadi orang baik. Ia pun mengungkapkan harapan besarnya untuk suatu hari bisa mendengar suara Mumu. Bertahun-tahun berlalu, kini, Mumu telah dewasa dan menjadi penerjemah bagi penyandang tunarungu. Ia menggunakan hidupnya untuk meneruskan perjuangan sang ayah, memberi suara bagi mereka yang tak bisa bersuara.